Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang wakili Pak Gubernur Jawa Timur, para duta besar negara sahabat yang saya hormati dan saya cintai, seluruh pejabat dari Bojonegoro, dan yang tidak kalah saya banggakan, seluruh warga Bojonegoro yang ada di Jakarta, Pak Muhantoyo CS, tepuk tangan pada Ayu Pak Falkah. Lek aku ngomong coro Jonegoroan mesti akeh sing ra ngerti iki. Soale iki mengen sing takon nggawa sego kuteh apa nggawa menyok Para artis Bojonegoro yang tampil pada malam ini sungguh membahagiakan. Pada malam ini Bojonegoro mendapatkan kesempatan untuk tampil, dan tadi Pak Edi sudah menyampaikan sebuah kebanggaan buat Bojonegoro mewakili Jawa Timur. Dan bagi saya, karena kebanggaan, maka saya berusaha untuk hadir. Tadi saya dari Kendari langsung kemari, tidak sempat berhenti dan cuma cuci muka saja. Bapak Ibu yang saya hormati, buat yang lain mungkin Bojonegoro itu di mana tempatnya? Selalu orang bertanya Bojonegoro itu di mana? Mungkin sekarang orang tahunya Bojonegoro itu ada 20% cadangan minyak Indonesia, ada 20% the oil and gas reserve for the national now in Bojonegoro. Dan kedua, barangkali Bojonegoro orang kenal kalau pernah ada kayu jati yang sangat banyak. Namun sebenarnya jauh sebelum itu, Bojonegoro itu terkenal dengan tempatnya orang miskin asalnya. Jadi kalau kita baca buku tentang endemic poverty, itu ada di Bojonegoro tahun 1900. Dan alhamdulillah sekarang jumlah orang miskinnya semakin hari semakin sedikit. Kita produksi tembakau juga ada di Bojonegoro. Masyarakatnya karena sering kena banjir, tanahnya gerak, tantangannya itu menjadi sangat gigih, guyup, rukun, sehingga kalau di tempat lain ada konflik, alhamdulillah di Bojonegoro hampir tidak pernah ada konflik sosial. Sekarang Bojonegoro pelan-pelan sedang meninggalkan masa kemiskinannya, dan jumlah orang miskin semakin sedikit. Kita sedang memproklamirkan mimpi pada 10 tahun, 5-10 tahun yang akan datang, Bojonegoro akan menjadi lumbung energi dan pangan buat negeri ini. Disebut lumbung energi karena memang 20% cadangan minyak Indonesia sekarang ada di Bojonegoro. Untuk mencapai 1 juta barrel per day, maka Indonesia sekarang sangat berharap dengan Bojonegoro. Dan Bojonegoro memproduksi padi, memproduksi singkong, memproduksi jagung. Padinya sekarang sudah surplus 500.000 ton, 900.000 ton. Kalau Indonesia sekarang impor 2,6 juta ton beras 1 tahun, insya Allah 5 tahun yang akan datang 1 jutanya akan dicukupi dari Bojonegoro. Kemudian produksi singkong kita, menyok kalau orang Bojonegoro besar sekali. Kita sekarang sedang menggalakkan untuk tanam tanaman singkong yang kualitasnya bagus dan produksinya besar, untuk kemudian akan menjadi pupuk dan menjadi tepung di pabrik Bojonegoro. Sapi Bojonegoro cukup besar, ada 209.000 sapi. Sekarang kita sedang concern untuk mengubah sapi itu tidak dibawa hidup ke Bojonegoro, tapi kita ingin itu diolah, disembelih di Bojonegoro. Karena itulah kepada keluarga besar Bojonegoro yang ada di luar, kalau mau bikin olahan daging sapi di Bojonegoro, izinnya tidak perlu bayar. Kalau perlu minta di mana jalannya akan saya buatkan jalannya. Kita akan kasih diskon.
kita akan kasih jalan di mana Bapak Ibu mau membuat pabrik di situ. Semua yang bisa mengolah bahan baku Bojonegoro menjadi punya nilai tambah di Bojonegoro, kita sudah berikrar untuk memberi insentif. Dan kalau saya bersyukur warga Bojonegoro ada juga yang di Jakarta kemudian pulang membangun hotel, dan alhamdulillah Oktober nanti sudah ada hotel bintang 3, bintang 4, dan itu juga warga Bojonegoro yang ada di Jakarta yang membangun. Yang begini-begini pokoknya sektor jasa dan industri, jangan ragu-ragu, Bapak tinggal datang, kalau perlu tungguin ngerokok atau kopi di rumah saya, nanti izinnya biar staf Pemkab yang urus, tiba-tiba Ibu datang. Jadi tidak seperti itu. Bahwa Bojonegoro punya kekayaan kultural, itu bisa kita lihat nanti di dalam pagelaran yang tadi sebagian sudah kita lihat. Itulah tari Sang Dewi, kemudian nanti akan ada tari Dengul, yang terakhir kita akan lihat nanti Sawur Gadang, di mana ada tiap temu kemanten tradisional. Dan temu kemanten ini kalau dalam tradisi Bojonegoro bukan hanya mempertemukan dua kemanten secara fisik, adat, tapi juga secara ritual, spiritual, kultural, semua bisa menjadi sebuah kesatuan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan saya berterima kasih kepada seluruh senior warga Bojonegoro yang hadir di sini. Saya mohon maaf tadi belum sempat mendapatkan update siapa saja yang sempat hadir. Pak Laksamana Soekardi hadir, Pak Montoya. Oh, jadi ada beberapa senior. Saya mohon maaf sekali tadi belum sempat tanya daftarnya siapa yang hadir, tapi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya mengundang kembali sekali lagi, ayo mulai neng Jenegoro. Dalane saiki mulai dibangun kabeh, yang kepengin golek usaha, gawe usaha neng Jenegoro, ayo padha dadi wong sugih saka Bojonegoro. Matur suwun, muga-muga tambah matoh. Aja lali sego putih, iwake greh, bar ngono terus layah-layah, mendeh-mendeh, kabeh kenal iki rumah ini. Ya, deeply come from my heart that I would like to thank for all guests who are coming here. Dan Bapak Ibu, demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.